Taubatnya butuh ditaubati. Apa sebabnya? Karena belum benar istighfarnya. Karena terkadang ada orang beristighfar kepada Allah, ada orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tetap dalam perbuatan dosanya. Astagfirullah katanya, leburowah. Dia mengatakan astagfirullah, tetapi bersamaan dengan kalimat istighfarnya tadi, dia tidak mau mengalihkan pandangannya dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan astagfirullah lebur. Ini berarti istighfarnya butuh istighfari. Kita mundur kena, maju kena, ya, karena sudah banyaknya kemaksiatan. Maka disinilah perlunya kita bertaubat kepada Allah, perlunya kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan la yasriqus sariq hina yasriq wa huwa mu'min, kata Nabi. Tidaklah mencuri orang yang mencuri di saat dia mencuri dalam keadaan beriman. Wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang berzina di saat dia berzina dalam keadaan beriman. Oleh karenanya Imam Ghazali kemudian mengatakan bahwasanya setiap orang yang melakukan dosa itu harus segera bertobat kepada Allah, jangan ditunda-tunda lagi. Wujubut taubati ilallahi fawra, wajibnya bertobat kepada Allah seketika, segera, untuk tidak kembali melakukannya sepanjang hidup kita. Seseorang itu dengan nafsunya itu seperti seorang anak bayi yang menyusu kepada ibunya. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah Ta'ala, aina ajiduka ya Rabbi idza talabtuk, ya Allah, di mana aku akan mendapati engkau ya Allah kalau aku mencarimu ya Allah? Tajiduni indal munkasirati qulubuhum. Wahai Musa, kamu akan mendapati aku pada orang-orang yang hatinya pecah karena aku. Engkau akan mendapati aku pada mereka, kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb seluruh alam semesta, yang telah memberikan tambahan kenikmatan kepada kita semua, di mana kita semua kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rumahnya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dan zikir kepadanya. Semoga sebagaimana Allah Ta'ala kumpulkan kita pada pagi hari yang penuh barakah ini, nantinya kita semua akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di dalam syurganya. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sampai pada sebuah fasal yang mengupas tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin Al-Habib Mustafa pada pekan yang lalu telah menguraikan dan telah membaca dari kitab Adab Sulukil Murid ini pada alinea pertama. Jadi alinea pertama sudah selesai, di mana di alinea pertama sudah membahas bahwasanya taubat adalah merupakan tangga awal, tangga pertama seorang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum seseorang menapaki tangga-tangga yang lain, tangga-tangga berikutnya untuk sampai kepada Allah, yang pertama kali adalah tashihut taubah, membenarkan taubatnya kepada Allah Ta'ala.
Kata-kata tashihut taubah itu menunjukkan bahwa ada di antara orang yang bertaubat kepada Allah yang enggak benar taubatnya. Sehingga Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan taubatuna yahtaju ilal istighfar atau istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Beliau mengatakan kadang-kadang istighfar kita ini butuh diistighfari lagi. Kita yang bertobat kepada Allah, taubatnya butuh ditaubati. Kita yang meminta ampun kepada Allah, istighfarnya, permohonan ampunnya perlu diistighfari. Kenapa sebabnya? Karena belum benar istighfarnya. Karena belum tepat taubatnya. Jadi sehingga beliau mengatakan istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Karena terkadang ada orang beristighfar kepada Allah, ada orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tetap dalam perbuatan dosanya. Astaghfirullah katanya, leburowah. Nah, dia mengatakan astaghfirullah. Kalimat yang dimana dia minta ampun kepada Allah, tetapi bersamaan dengan kalimat istighfarnya tadi, dia tidak mau mengalihkan pandangannya dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan astaghfirullah lebur. Nah, begitu. Ini berarti istighfarnya butuh istighfari. Harusnya ketika orang mengatakan astaghfirullah, dia palingkan pandangannya. Kalau dia melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, ya, kemudian dia melihatnya, maka pada saat itu juga dia memalingkan wajahnya dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kali seorang hamba memalingkan wajahnya dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kali pula Allah Subhanahu wa taala mengisi hatinya dengan cahaya. Jadi kita ini bisa banyak mendapatkan curahan-curahan cahaya dari Allah setiap kali kita memalingkan wajah kita dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hidup di zaman sekarang ini jamaah sekalian memang penuh dengan kemaksiatan. Ya. Kadang-kadang kita mundur kena, maju kena, begitu. Ya, karena sudah banyaknya kemaksiatan. Maka disinilah perlunya kita bertaubat kepada Allah, perlunya kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jamaah sekalian, yang membuat kita ngeri, yang membuat kita takut, apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan la yasriqus sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Kata Nabi, tidaklah mencuri orang yang mencuri di saat dia mencuri dalam keadaan beriman. Wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang berzina di saat dia berzina dalam keadaan beriman. Artinya apa jamaah sekalian? Orang ketika sedang mencuri, sedang berzina atau perbuatan-perbuatan dosa lainnya, berarti imannya sedang pindah dari dia, sedang pergi darinya. Ini yang berbahaya. Oleh karenanya Imam Ghazali kemudian mengatakan bahwasanya setiap orang yang melakukan dosa itu harus segera bertobat kepada Allah. Jangan ditunda-tunda lagi. Wujubut taubati ilallahi fawra. Wajibnya bertobat kepada Allah seketika. Segera. Jangan dia menunda-nunda. Apakah dia merasa aman dengan perginya imannya dari dalam dirinya? Apakah dia merasa aman? Apa yang akan dialami oleh seorang anak manusia tatkala dia berdosa? Di dalam keadaan berdosa imannya pergi, kemudian wal iyadu billah, kalau kemudian bersamaan dengan itu pula datang malaikat yang akan mencabut nyawanya. Ini suatu kerugian yang besar. Ya, kalau itu dialami oleh seseorang.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dari kafilah orang-orang, kita masuk dalam kafilah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Orang yang bertaubat kepada Allah itu oleh Allah Subhanahu wa taala, ini betapa pemurahnya Allah. Betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kita bertobat kepada Allah, ya, kita berbuat salah kepada Allah, kita berdosa kepada Allah, tapi manakala kita bertobat, kita dikasihi oleh Allah, kita dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Ini siapa yang mengatakan ini? Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat. Siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini, mengatakan cintanya kepada mereka yang bertaubat kepada Allah. Berarti orang kalau berbuat dosa kemudian dia bertaubat kepada Allah, derajatnya naik. Dia menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, yang Maha Sayang, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim kepada kita para hambanya ini. Allah memberikan jalan kepada kita sekalian bagaimana caranya menghapus dosa kita. Bagaimana menghapus jejak-jejak dosa kita. Bagaimana membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran noda dosa. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalannya, memberikan caranya kepada kita sekalian, yaitu apa? Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak suka ada kotoran yang bisa kita lihat dengan mata kita menempel di dalam pakaian kita, menempel di tubuh kita, maka begitu pula tentunya kita nggak suka membiarkan adanya kotoran dosa itu hinggap di hati kita, melumuri jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lebih terutama tentunya kita semuanya ini. Allah Ta'ala mengatakan apa? Wasiyabaka fatahhir. Wasiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu hendaknya kamu bersihkan, kamu sucikan. Pakaian ini jamaah sekalian bukan hanya pakaian zahir yang menutupi aurat kita, tapi juga adalah, dan ini yang paling besar tentunya, pakaian batin kita, yang kata Allah Ta'ala walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kita ini yang harus kita bersihkan betul, sehingga kita menjadi orang yang berpakaian dengan pakaian zahir yang bersih. Kita juga menjadi orang yang mukmin yang berpakaian dengan pakaian batinnya yang bersih, sehingga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita membersihkan pakaian kita ini, pakaian zahir dan batin kita? Allah taala sudah mengingatkan di surat Al-Mudaththir pula. Allah mengatakan wasiyabaka fatahhir. Allah mengatakan warrujza fahjur. Warrujza fahjur. Dan adapun dosa itu kata Allah jauhi. Itulah caranya kita membersihkan pakaian kita, dengan menjauhi, dengan meninggalkan dosa. Berhijrah kita dari dosa-dosa kita, tinggalkan dosa-dosa kita. Baik itu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dosa kepada makhluknya Allah, kepada sesama kita, harus kita jauhi. Warrujza fahjur. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar bersih. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada alinea kedua. Wa syartu sihhati taubah sidqun nadam.
Ini kemarin juga sudah disinggung oleh Al-Habib Mustafa. Sidqun nadam, benarnya kita dalam menyesali perbuatan kita. Jujurnya kita dalam penyesalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika jatuh dalam perbuatan dosa, yang pertama kali itu kita sesali dulu. Ya, kita sesali dulu. At-taubatu an-nadam. Jadi taubat itu adalah penyesalan, jamaah sekalian. Kita menyesali perbuatan dosa kita. Sidqun nadam. Nah, inilah yang dimaksud oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Tashihut taubah itu diawali dengan sidqun nadam dulu. Jadi benarnya taubat seseorang itu adanya penyesalan yang jujur kepada Allah Ta'ala. Dia benar-benar menyesal kepada Allah. Sidqun nadam. Sidqun nadami ala dzunub. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua apa? Tanda benarnya taubatnya seseorang kepada Allah. Di samping sidqun nadam, di sini dikatakan ma'asihhatil azam. Dengan tekad yang benar pula. Artinya ayo kita bulatkan tekad kita ketika bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ketika menyesali perbuatan kita, itu harus dengan sihhatul azam. Allah Ta'ala maha tahu tentang kesungguhan kita, jamaah sekalian. Kita ini benar-benar menyesal atau tidak, itu Allah Ta'ala tahu. Makanya beliau mengatakan sidqun nadam ala dzunub ma'a sihhatil azam. Apa yang dimaksud sihhatil azam? Azam yang benar, azam yang benar ala tarkil audi ilaiha muddatal umur, untuk tidak kembali melakukannya sepanjang hidup kita. Bisakah kita demikian? Bisa, jamaah sekalian. Kalau benar tekad kita, kalau bulat tekad kita. Manusia itu, jamaah sekalian, itu antara kita dengan dosa kita, itu seperti halnya seorang bayi yang sedang menyusu dengan apa? Dengan ibunya. Kalau Habib Mustafa kemarin menjelaskan bagaimana kecanduan seseorang terhadap dosa. Al-Imam Busair rahimahullah, itu beliau mengatakan bahwasanya seseorang itu dengan nafsunya itu seperti seorang anak bayi yang menyusu kepada ibunya. Kira-kira seorang anak bayi kalau dilepas, kalau dihentikan dari menyusu itu, dia nangis nggak? Nangis kan? Dia akan menangis. Tapi orang tuanya punya tekad yang kuat, punya tekad yang bulat bagaimana menghentikan anaknya dari menyusu itu agar dia tidak terus menyusu. Kalau orang tuanya, oh saya nggak tega, anak saya kemudian panas, anak saya sakit, biar saya susui lagi, maka anak itu akan terus menerus menyusu. Iya apa tidak? Hah? Iya apa tidak? Anaknya akan terus nyusu. Kalau orang tuanya nggak tekad, bulatnya tekadnya nggak bulat dalam menghentikan, memutus anaknya dari kegiatan menyusu itu, maka dia akan sampai besar, dia akan tetap menyusu. Tapi orang tua kita, alhamdulillah, mereka betul-betul punya azam yang kuat. Ada sihhatul azam. Ya, ada sihhatul azam. Nah, begitu juga jamaah sekalian, kita dalam meninggalkan dosa. Walaupun berat dosa itu, untuk kita tinggalkan kita harus punya azam yang kuat. Sehingga akan berhasil kita meninggalkan dosa kita. Jangan setengah-setengah, harus bulat betul. Tekad kita itu harus bulat betul. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala tentunya akan membantu kita untuk bisa meninggalkan perbuatan dosa itu.
Bukankah kita setiap kali sholat, salah satu di antara yang kita baca dalam doa iftitah kita semangatnya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Terhadap dosa itu semangat kita untuk menjauhinya, kita mengatakan apa? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku dengan dosa-dosaku seperti engkau menjauhkan timur dan barat. Itu semangatnya. Bagaimana kita menghindari dosa itu? Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkan aku dari dosa-dosaku seperti halnya baju yang putih dibersihkan dari noda, dari kotoran. Baju yang sudah putih jamaah sekalian, yang sudah bersih, tentunya ketika ada sedikit dari noda akan kelihatan. Kotoran itu akan tampak. Tapi kita minta kepada Allah Ta'ala dibersihkan diri kita dari dosa seperti halnya dibersihkan baju yang putih dari noda-noda. Allahumma ghsilni bil ma' was salji wal barad. Kita ingin dimandikan diri kita dari dosa-dosa itu bukan hanya dengan air saja. Tapi kita minta kepada Allah, ya Allah mandikan aku ya Allah. Artinya bersihkan diriku dari dosa ini ya Allah. Bilma, dengan air. Wassalat, air ini adalah salah satu sarana untuk membersihkan kotoran. Ya, bisalji, bilma, wassalat. Bahkan ditambah lagi dengan air yang dingin. Ya, dengan air yang dingin. Kalau orang, Bapak Ibu sekalian, ada darah yang keluar dari tubuhnya, dikasih air yang dingin itu akan mampet. Ya akan mampet. Jadi luar biasa. Dengan air wassalat, dengan salju yakni es. Itu untuk menekan supaya darah tidak keluar. Wal barat, dan juga dengan embun. Ya. Begitu semangat kita untuk membersihkan diri kita dari dosa seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah mengajarkan kepada kita yang namanya sihhatul azam. Jadi insya Allah kalau betul-betul orang yang mau berhenti dari perbuatan dosanya, ya kalau betul-betul dia punya niat, punya tekad, dia akan bisa meninggalkannya. Seperti halnya seorang anak bayi yang menyusu kepada ibunya. Kalau ibunya tega dia, walaupun anaknya nangis, tetap dia nggak layani anaknya untuk menyusu. Artinya ketika sudah sampai saatnya untuk disapi, untuk dipisah, ya. Karena kita kan sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak kita ini kalau sudah haulaini kamilain, sudah 2 tahun masanya, itu supaya disapi, supaya diinfitam, ya, supaya dipisah dia, supaya nggak menyusu terus. Nah di situ perlu adanya sihhatul azam. Nah sihhatul azmi alal aud ilaiha muddatul umur, jadi sepanjang umur. Begitu azam kita, saya nggak mau lagi melakukan itu, saya tinggalkan perbuatan dosa ini. Lalu beliau mengatakan, wa man taba, siapa orang yang bertobat, an syai'in minadz dzunub, dari sedikit dosa, wa huwa musirrun alaih, tapi dia tetap melakukannya. Nah ini berarti yang belum tepat taubatnya ya, karena dia masih tetap melakukan dosanya, berarti belum apa? Bahasanya beliau belum tasihhut taubah, ya, taubatnya belum benar. Kemudian yang kedua apa? Dia belum menyesal yang benar juga. Sidqun nadam belum ada kalau dia tetap musirrun, terus menerus melakukan dosa. Allah Ta'ala menyifati orang-orang yang bertakwa itu, kata Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan. Orang yang mukmin ini, orang yang bertakwa itu, kata Allah, apabila melakukan kejelekan, fahisyah, baik
berupa perkataan maupun perbuatan, au dzalamu anfusahum, atau dia menzalimi dirinya. Menzalimi diri dengan apa? Ya dengan perbuatan dosa yang dia lakukan, atau dengan meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan. Itu berarti kita zalim terhadap diri kita. Apa kata Allah? Dzakarullah, dia segera berzikir kepada Allah. Ingat, oh ya, saya harus kembali kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka beristighfar, bertaubat kepada Allah Ta'ala untuk dosa-dosa mereka. Walam yusirru, kata Allah, dan mereka tidak terus menerus melakukan dosanya. Ala ma fa'alu, apa yang mereka lakukan itu dia tidak mau melanjutkan perbuatannya. Walam yusirru ala ma fa'alu. Ya, itu jamaah sekalian. Kalau orang bertobat tapi dia tetap melakukan perbuatan dosanya, atau dia tidak menetapi dosanya, tetapi apa di sini dikatakan au azimun alal aud, tapi ada niat untuk kembali melakukan dosanya. Saya akan meninggalkan dosa ini, saya akan berhenti melakukan dosa, tapi nanti saya akan lakukan lagi. Nah, ini berarti ada azam. Nah, orang yang semacam ini jamaah sekalian dikatakan fala taubatalahu, maka taubatnya itu menjadi sia-sia. Kalau orang bertobat tapi masih ada niat kembali. Jadi kita ini kalau sudah bertobat kepada Allah, jangan sampai ada keinginan dalam diri kita untuk kembali melakukannya. Sudah pasang niat yang kuat, saya sudah benar-benar jauhi dosa ini dan saya tidak mau kembali lagi. Begitu. Walaupun nantinya mungkin kita kembali melakukannya, nggak apa-apa jamaah sekalian. Tapi yang penting ada niat dulu. Ada orang berpikir seperti ini ya, biar taubatnya nanti saja. Kalau sekarang saya bertobat, nanti akan kembali melakukannya. Ada orang yang punya pikiran semacam itu. Ada apa enggak? Saya ini masih muda, ya. Dia karena menganggap dirinya masih muda, dia sulit meninggalkan pergaulan-pergaulan yang selama ini dia lakukan. Tinang kok atau bertemu deki umur 40 misalnya. Ya, ada orang yang seperti itu. Saya ingin tanya, kalau ada orang berpikir seperti itu perlu ditanya. Kira-kira kalau di rumahnya ada sampah, dia akan segera buang sampahnya atau tidak? Hah? Iya kan? Pasti langsung dia akan membuangnya. Apakah biar saya buang sampah, nanti anak-anak masuk kakinya kotor lagi, biar sudah nanti saja. Itu nggak mungkin. Orang akan mengatakan seperti itu. Nah, sama juga jamaah sekalian. Ketika kita berdosa, segera bertobat kepada Allah. Jangan kita mengatakan biar nanti saya kembali melakukannya. Bertobat nanti saya kembali melakukannya, nggak apa-apa. Yang penting bertobat dulu. Bersihkan dulu diri kita. Jangan kita biarkan dosa itu tetap bersama kita, jangan. Jadi begitu logikanya Bapak Ibu sekalian. Orang bertobat berarti telah mengotori jiwanya. Kotoran di dalam jiwa harus segera dibersihkan. Ya, harus segera dibersihkan. Pertanyaannya, apakah orang yang melakukan dosa kemudian dia kembali terhadap dosanya, apakah menghapus taubatnya yang pertama? Tentu tidak jamaah sekalian. Ya, tidak menghapus terhadap dosanya yang pertama. Apa taubatnya yang dia sudah lakukan kepada Allah. Ketika bertobat orang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas taubatnya. Ketika dia kembali melakukan dosanya, yaitu menjadi dosa perbuatan jeleknya kepada Allah Ta'ala yang dia lakukan pada saat itu. Ayo kita coba, kita logikakan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kita semuanya adalah penumpang bis. Ya, ini semuanya para penumpang bis. Kita mau kemana ini? Dari Sumeneb mau ke
Surabaya misalnya, mau ke Surabaya. Nah, kita pada naik ini sudah start, udah mulai berangkat bisnya. Dari Sumeneb sampai Pamekasan. Oh, kok ada orang yang usil dalam bis itu. Dia melakukan kegaduhan di dalam bis itu. Nah, kira-kira orang ini dikembalikan ke Sumeneb lagi oleh supirnya atau diturunkan di Pamekasan? Minimal dia diturunkan di Pamekasan, nggak dikembalikan ke Sumeneb. Berarti perjalanannya itu percuma nggak? Nggak percuma. Tetap ada hasil. Cuma belum sampai tujuan. Tujuannya mau kemana tadi? Ke Surabaya. Dia diturunkan di Pamekasan. Ya, dia diturunkan di Pamekasan. Pertanyaannya, ada nggak yang dikembalikan ke Sumeneb? Ada. Tergantung perbuatannya, ya, tergantung apa yang dia lakukan. Kalau dia melakukan syirik, ini yang berbahaya jamaah sekalian. Kalau dosanya perbuatan syirik, itu bisa menghapus terhadap amalnya. Ini yang sangat berbahaya. Makanya kita hati-hati. Kita minta kepada Allah agar dilindungi kita dari perbuatan syirik, baik yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui. Karena orang berbuat syirik itu jamaah sekalian bisa terhapus amalnya. Nah, kalimat kata terhapus itu kalau kita analogkan seperti orang perjalanan tadi, bisa jadi orang ini nanti dikembalikan ke Sumeneb lagi, semakin jauh lagi. Tadi sudah sampai Pamekasan. Nah, kira-kira seperti itu jamaah sekalian, ya, kira-kira seperti itu. Nanti kita dari Pamekasan terus berlanjut. Tapi kalau orang ini yang tadi diturunkan Pamekasan, dia minta maaf, ya, dia minta maaf, saya nggak akan mengulangi lagi. Betul, kamu nggak akan mengulangi. Nah, dinaikkan lagi dari Pamekasan terus ke Sampang. Ternyata di Sampang orang itu kembali melakukan kegaduhan lagi. Akhirnya diturunkan lagi, dikembalikan ke Sumeneb apa diturunkan di Sampang? Diturunkan di Sampang, ya kan? Nggak kembali ke Sumeneb, kecuali apa? Kecuali kalau dosa yang dia lakukan itu dosa-dosa yang bisa menyebabkan terhapusnya amalnya, ya. Tapi kalau dosa yang dia lakukan bukan sampai dosa syirik, ya, itu logikanya seperti itu. Kira-kira orang ini sudah sampai belum? Belum sampai, diturunkan di Sampang padahal tujuannya mau ke Surabaya. Ada sebuah kaidah yang mengatakan la istighfara ma'al israr. Tidak ada istighfar, artinya taubat ini akan menjadi sia-sia kalau orang yang bertaubat tadi dia menetapi perbuatan dosanya. Oh ya, kaidahnya mengatakan begini, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Saya baru ingat ini, kaidahnya begitu. Gak ada dosa kecil kalau kemudian dosa kecil itu kita lakukan secara terus menerus. Dosa kecil kita lakukan secara terus menerus akhirnya menjadi besar. Wala kabirata ma'al istighfar. Dan tidak ada dosa besar kalau kita langsung ikuti dengan istighfar kepada Allah. Kalau langsung kita ikuti dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang ketika berbuat dosa langsung bertobat kepada Allah, langsung dia bersihkan. Ya, langsung dia bersihkan. Nah, jadi jelas ini Bapak Ibu sekalian, siapa orang yang bertobat dari suatu dosa, kemudian dia tetap menekuninya atau dia berniat untuk kembali melakukannya, fala taubatalahu. Maka taubatnya itu sia-sia. Ya, kalau orang melakukan dosa tapi dia berniat
untuk kembali melakukannya. Jadi jangan sampai ada niat untuk kembali melakukannya, ya. Kita berusaha untuk mempunyai tekad untuk betul-betul meninggalkannya dan nggak ada keinginan untuk mengulangi. Walaupun saya katakan tadi orang ini jatuh kembali terhadap dosa itu, ya, nggak apa-apa. Itu tidak membatalkan terhadap taubatnya yang pertama, enggak. Asal jangan sampai orang mempermainkan. Nah, kalau seperti ini, kenapa dikatakan fala taubatalahu? Ini dianggap orang ini mengejek kepada Allah. Ya. Ini kok atu saah deki ngolangan na boleh, atu saah deki ngolangan na boleh, begitu kan? Ada keinginan dalam dirinya, berarti ini mengejek kepada Allah. Enggak benar-benar, enggak serius dia. Nah, selanjutnya pada alinea ketiga, wal yakunil murid 'ala dawam fi ghayati min al-i'tiraf bit taqsir 'anil qiyami bima yajibu 'alaihi min haqqi rabbih. Dan hendaknya setiap orang di antara kita senantiasa dan selalu mengakui kekurangan-kekurangan dirinya di hadapan Allah dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini supaya ada i'tiraf, ada pengakuan dalam diri kita, selalu kita mengakui, ya Allah, saya ini belum sempurna, ya Allah, melakukan kewajiban hamba kepada Engkau, ya Allah. Itu supaya terus ada i'tiraf, jangan merasa oh saya sudah hebat, saya sudah sempurna, jangan. Tapi hendaknya kita selalu ada i'tiraf. Ada pengakuan-pengakuan. Pengakuan akan apa? Bitaksir anil qiyam bima yajibu alaih. Kata Imam Nawawi, kalau orang dia mengakui akan kekurangan dirinya dalam memenuhi kewajibannya, dalam memenuhi haknya Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau orang dia betul-betul melakukan i'tiraf kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengakui akan begitu pemurahnya Allah kepada dirinya yang selalu memberikan nikmatnya, maka orang ini orang-orang yang betul mempunyai rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Inda ru'yatil ala wa ru'yatit taksir, kata beliau, ketika seseorang melihat betapa banyaknya karunia Allah kepada dirinya. Allah selalu memberikan nikmat kepada dirinya, memberikan kesehatan, memberikan rezeki, memberikan makan dan lain sebagainya. Kemudian di samping itu dia melihat betapa banyaknya kekurangan-kekurangannya, wa ru'yatit taksir. Apa kata beliau? Ketika orang melihat besarnya nikmat Allah kepada dirinya dan dia melihat betapa kecilnya dirinya di hadapan Allah, betapa banyaknya kekurangan-kekurangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini dikatakan oleh Imam Nawawi, ini orang yang betul-betul merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan kepada kita sekalian, istahyu, agar kita betul-betul merasa malu kepada Allah, haqqal haya, dengan betul-betul rasa malu kepada Allah. Bagaimana tidak jamaah sekalian? Saat ini kita banyak mendapatkan kenikmatan dari Allah, tapi saat ini pula kita kembali dengan melakukan dosa kepada Allah. Makanya jamaah sekalian, dalam kalimat-kalimat sayyidul istighfar, apa sayyidul istighfar itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Kita sebutkan keagungan Allah, kebesaran Allah kepada kita. Khalaqtani, engkau telah menciptakan aku, ya Allah. Wa ana abduk, kita mengakui kita ini hambamu, ya Allah. Aku ini hambamu, ya Allah. Wa ana ala ahdik, aku ini komitmen, berusaha komitmen memenuhi janjiku kepadamu, ya Allah. Wa wa'dik. Kemudian apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Lalu kita mengatakan kepada Allah, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung Allah kepada engkau dari kejelekan yang aku lakukan.
Wa abu'u laka bi ni'matika alayya. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Aku ini ya Allah senantiasa mendapatkan nikmat darimu, tapi aku senantiasa berdosa kepadamu ya Allah. Nah, ini yang disebut dengan apa? Ru'yatut taksir dan al-i'tiraf. Jadi subhanallah, kalau Bapak Ibu sekalian baca ini luar biasa. Ini disebut dengan sayyidul istighfar, penghulu dari semua istighfar. Kenapa? Karena di dalamnya ada sebuah i'tiraf, ada sebuah pengakuan bahwa kita hambanya Allah, kita dicipta oleh Allah. Dan kemudian di samping pengakuan itu ada apa? Kita mengakui akan kekurangan diri kita. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Aku ini ya Allah selalu kembali dengan berdosa kepadamu, sementara nikmatmu selalu datang pada diriku ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Nah ya, ini yang dikatakan oleh beliau. Ya, bahwasanya kita ini senantiasa mengakukan sebuah pengakuan di hadapan Allah Ta'ala akan kekurangan diri kita, melaksanakan kewajiban fima yajibu alaih min haqqi rabbih. Selanjutnya kata beliau, wa mata hazina, dan kapan seseorang itu merasa bersedih ala taksirihi, atas keteledorannya, wan kasara qalbuhu min ajlihi, sehingga benar-benar pecah hatinya, hancur hatinya atas keteledoran dia, atas kelalaiannya, falya'lam, maka hendaknya dia mengetahui, kata beliau, annallaha indahu idh yaqulu subhanah, bahwasanya Allah bersamanya, bahwasanya Allah ada pada dirinya. Karena apa? Karena ada sebuah hadis qudsi yang mengatakan, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku, kata Allah, aku ini ada pada orang-orang yang hatinya pecah, hatinya menyesal atas perbuatan-perbuatan dosanya. Orang-orang yang merasa telah melakukan keteledoran sehingga pecah hatinya. Karena aku, kata Allah, min ajli, karena aku. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah Ta'ala, aina ajiduka ya Rabbi idza talabtuk. Ya Allah, kata Nabi Musa, di mana aku akan mendapati engkau ya Allah? Kalau aku mencarimu ya Allah, di mana aku mendapati engkau? Apa kata Allah Ta'ala? Tajiduni indal munkasirati qulubuhum. Wahai Musa, kamu akan mendapati aku pada orang-orang yang hatinya pecah karena aku. Karena menyadari akan kekurangan dirinya, akan keteledorannya, akan kelalaiannya. Engkau akan mendapati aku pada mereka, kata Allah. Ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ini yang kita bisa renungkan ya dari dua alinea dari pembahasan tentang taubat. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada alinea berikutnya. Ya, pada alinea berikutnya masih tinggal 3 alinea lagi. Insya Allah akan kita lanjutkan pada Pras Jumali, pada kegiatan prasmanan Jumat Masjid Ali yang biasa kita adakan di setiap hari Jumat. Bapak Ibu sekalian, ayo kita ajak ya saudara-saudara kita juga, jangan cukupkan hanya kita saja, jangan. Ya, kita ajak juga saudara-saudara kita. Insya Allah setiap satu orang yang Bapak hadirkan ke majelis ini, insya Allah Bapak sekalian akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man dalla ala khairin, siapa orang yang memberikan petunjuk pada kebaikan, falahu ajru mithlu fa'ilihi, dia falahu ajru atau kafa'ilihi, seperti orang yang melakukannya. Jadi ketika Bapak mengeser informasi Pras Jumali ini, kemudian itu menjadi sebab hadirnya orang ke dalam kegiatan ini, maka Bapak juga akan mendapatkan pahala. Sehingga Bapak akan tidak hanya meraih pahala dari kehadiran Bapak, tapi juga Bapak dan Ibu sekalian juga mendapatkan pahala dari kehadiran orang-orang yang diajak
oleh Bapak Ibu sekalian. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima istighfar kita dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita bersama-sama mengatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan masuk arkan, kailah dan farah. Kalau masih terlalu kecil bisa didampingi oleh orang tuanya ya, tapi kalau sudah bisa sendiri tidak apa-apa. Yang arkan pasti yang laki-laki ini ya. Kailah mana kailah? Kailah. Satunya siapa? Farah. Arkan sekolah di mana? Sekolah di mana? Pangarangan. Ini sekolah di Bajagalan. Ini di Kepanjen. Masya Allah. Nanti kalau sudah selesai sekolah di SD Pangarangan, Pajagalan, Kepanjen, nanti SMP-nya di SMP IT ya. Nah, kita memberikan fasilitas untuk bagi anak-anak yang yatim ya. Berbahagia kalian semuanya, alhamdulillah bisa bersekolah ya, dan terus sekolah, jangan sampai putus sekolahnya ya. Menuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Jadi anak yang soleh dan salihah, insya Allah kalian akan menjadi anak yang membahagiakan orang tuanya ya. Orang tua kalian bahagia ya, kalian menjadi anak yang soleh, orang tua kalian bahagia, dan itu menjadi bakti kalian kepada kedua orang tua kalian ya. Silakan Pak Haji.